Dosa itu selalu melempar ke orang lain. Dan kalau kita sudah berbuat dosa yang pertama, kita akan berbuat dosa yang kedua, menutup dosa yang pertama. Terus bergulir kalau tidak dihentikan. Roh Kudus, Maria menunjukkan bahwa orang bisa loh menghentikan dosa dalam hidupnya. Maria tetap bertahan meskipun dia tersayat-sayat. Meskipun dikatakan Maria itu kan martir tanpa darah, melihat putranya mati disalib, tergantung di salib. Dia tetap setia. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Kita menghormati Maria bukan hanya karena dia patut kita hormati, tidak, tapi karena perjuangannya untuk tetap setia seperti Yesus yang setia. Nah, sekarang tergantung kita. Mulai pagi ini mau setia enggak dengan yang baik? Mengobarkan semangat yang baik enggak? Kalau kita berbuat dosa itu kita selalu risih, enggak bisa tidur tenang, enggak tenang ketemu orang, itu berarti ada sesuatu yang salah. Maria membantu kita sadar akan hati nurani ini. Coba sekarang merenung sebentar. Semoga kita mampu melihat apa yang baik dan benar dalam hidup kita mulai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudara terkasih, hari ini persis setelah Pentakosta, di mana Roh Kudus menggerakkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mewartakan Tuhan yang bangkit. Maria yang melahirkan Kristus menjadi digelari Bunda Gereja. Bunda kita semua yang percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan. Dan kita belajar seperti Maria, berani menerima orang-orang lain yang satu persekutuan, yang sama imannya dengan kita. Dan juga menerima mereka semua yang berkehendak baik. Nah, kata mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita berlutut, kita melihat kembali hidup kita dan niat-niat kita untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, ketika putra tunggalmu dipaku pada kayu salib, yang menetapkan Santa Perawan Maria ibunya menjadi ibu kami juga. Semoga berkat bimbingan kasih-Nya, gerejamu makin hari makin subur dan bersuka cita atas kekudusan anak-anaknya, serta menarik keluarga semua bangsa ke dalam haribaannya. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara terkasih, kenapa ya salib kita ada korpusnya ini? Ada apa namanya? Patung tubuh Yesusnya loh. Kenapa? Kenapa kok ini, kan Yesus sudah bangkit, kenapa kok ada di sini? Ini saudara pasionis harusnya tahu nih ya, kan pasionis ini. Yesus yang tergantung di salib, menderita, disia-sia, tidak dihiraukan, tidak dihargai, dihina. Itulah yang menjadi dasar iman kita. Memang Yesus bangkit, iya. Tetapi sebelum bangkit, dia menderita, dia mati, dan dia menderita di salib. Penderitaan untuk menunjukkan kesetiaan kepada kehendak Tuhan. Dia bukan, aku milih menderita loh, aku senang menderita, bukan. Kalau Yesus ini bisa tidak menderita, dia tidak menderita. Tetapi untuk menunjukkan bahwa orang itu manusia, kita ini dengan kelemahan, kekurangan kita ini disertai roh Tuhan. Yang kemarin kita diingatkan bahwa kita ada roh Tuhan loh dalam hidup kita ini. Nanti kalau ke komuni, kita disucikan loh hidup kita ini dalam komuni. Kan kita terima toh tubuh Kristus, amin, disambut. Ini menyucikan semua.
Tuhan menyatu dengan raga kita. Kita dibuat beda. Kalau orang lain nyerah dengan kelemahan kita, ngantuk ya ngantuk. Ya udahlah nggak belajar ujian, setelah nyontek aja, tanya temennya. Nyerah berarti, nyerah dengan dosa, nyerah dengan kelemahan. Penuh dengan egoisme diri. Masih ingat tadi bacaan pertama? Manggut-manggut iki eling ora. Ini tajak mikir supaya pagi-pagi gini, ini hari pertama kita mulai gini. Kan Adam dan Hawa diberitahu toh, kamu boleh makan semuanya ini, cuma satu, turuti kata-kata saya, jangan langgar. Pohon yang di tengah itu jangan kamu sentuh. Kalau kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Bukan menderita, mati. Ya, setan datang, pasti kamu nggak boleh makan semua ya. Dibalik kan, pinter dia, godaan tuh pinter. Pasti kamu nggak boleh makan semua ya. Wah, harga diri naik. Hawa, boleh semua. Cuma satu yang nggak boleh, itu tengah-tengah itu nggak boleh dimakan. Sentuh aja nggak boleh. Oh bodoh, goblok kamu. Dengan menyentuh itu, kamu dibohongi Tuhan. Kamu dengan menyentuh itu, kamu akan jadi seperti Tuhan. Kamu nggak butuh Tuhan. Kamu tahu mana yang baik dan buruk sendiri. Itulah dosa. Menghalangi Roh Kudus yang berteriak memberitahukan yang benar. Lalu berbuat dosa dimakan. Datanglah Tuhan. Pertama, peran Roh Kudus setelah kita berbuat dosa adalah membuat kita merasa risih, malu. Di mana engkau Adam? Aku di sini Tuhan. Loh, di mana itu? Aku sembunyi karena aku tahu aku telanjang, aku malu. Dosa itu membuat kita malu harusnya. Itu peran Roh Kudus. Berteriak, malu, ayo malu. Ayo, bertobatlah, malu. Yang kedua tanya. Yang kedua, dosa itu begini. Kenapa kamu langgar makan buah terlarang itu? Jangan sentuh malah kamu makan. Apa jawabnya Adam? Perempuan yang kau berikan kepadaku. Jadi perempuan ini sumber dosa, ini perempuan. Ini kan perempuan yang kau berikan kepadaku itu mengajakku dosa. Hawa tanya, kenapa kamu ngambil buah terlarang itu? Jawabnya apa? Ular. Dosa itu selalu melempar ke orang lain. Dan kalau kita sudah berbuat dosa yang pertama, kita akan berbuat dosa yang kedua, menutup dosa yang pertama. Terus bergulir kalau tidak dihentikan. Roh Kudus, Maria menunjukkan bahwa orang bisa loh menghentikan dosa dalam hidupnya. Maria tetap bertahan meskipun dia tersayat-sayat. Meskipun dikatakan Maria itu kan martir tanpa darah, melihat putranya mati disalib, tergantung di salib. Dia tetap setia. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Kita menghormati Maria bukan hanya karena dia patut kita hormati, tidak, tapi karena perjuangannya untuk tetap setia seperti Yesus yang setia. Nah, sekarang tergantung kita. Mulai pagi ini mau setia enggak dengan yang baik? Mengobarkan semangat yang baik enggak? Kalau kita berbuat dosa itu kita selalu risih, enggak bisa tidur tenang, enggak tenang ketemu orang, itu berarti ada sesuatu yang salah. Maria membantu kita sadar akan hati nurani ini. Coba sekarang merenung sebentar. Semoga kita mampu melihat apa yang baik dan benar dalam hidup kita mulai hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memperoleh jaminan penebusan dan kehidupan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga berkat bantuan Bunda Maria, gerejamu mewartakan Injil kepada segala bangsa dan memenuhi seluruh bumi dengan pencurahan Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hidup kita selanjutnya, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita
telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.